Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat dari ilmu kimia. Nah, mungkin, sebagian besar orang menganggap bahwa kimia itu adalah berkaitan dengan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang beracun. Eee Apakah sebenarnya seperti itu? Nah, kita lihat dulu fenomena yang terjadi, beberapa hal yang terkait, kimia. Misalkan ada di tahun 2002 kemarin ada tentang bom Bali yang merenggut sekitar 202 nyawa misalkan. Kemudian ada kebakaran, ledakan di Beirut, Lebanon yang baru-baru terjadi yang kemarin. Kemudian ada ini yang di Lebanon ini kemarin diduga dari kebakaran suatu perusahaan. Kemudian ada berita tentang ledakan bom ikan, ada juga tentang berita tentang petasan yang meledak. Nah, kalau kita lihat berita-berita ini seolah-olah bahwa berita-berita tersebut menunjukkan bahwa kimia itu menghasilkan efek yang sangat berbahaya. Ketika kita mereaksikannya, maka akan menghasilkan zat-zat yang berbahaya ataupun beracun dan sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Nah, apakah kimia seperti itu? Mari kita pelajari berikut ini. Nah, padahal coba kita lihat di sekitar kita. Ada sayuran, ada buah-buahan, kemudian ada aneka makanan, ada kosmetik, ada alat pembersih badan, ataupun obat-obatan, kemudian alat-alat tulis. Sebenarnya itu juga berkaitan dengan kimia. Jadi kimia itu kalau dipelajari itu justru akan memberikan manfaat yang banyak sekali buat kita. Nah, misalkan ini ketika kita tahu bahwa di lemon atau di jeruk, di tomat, kemudian di cabai, ini ternyata mengandung vitamin C. Nah, apakah kandungan vitamin C-nya sama atau berbeda ya? Nah, ini justru menarik kalau kita teliti dalam bidang kimia. Kemudian ada senyawa-senyawa lain misalkan dalam rempah-rempah, misalkan ada dalam kunyit. Dalam kunyit ini kenapa ya orang zaman dulu itu yang sering minum jamu itu badannya sehat, misalkan seperti itu. Nah, ternyata ada senyawa yang namanya kurkumin yang kemudian banyak dikaji oleh orang, kemudian dicari manfaatnya. Kemudian ini ada gula, ada garam, ada susu, ada teh. Ini semuanya mengandung zat-zat kimia. Misalkan dalam teh ada tanin, kemudian dalam garam ada NaCl, kemudian dalam misalkan gula ada sukrosa dan lain sebagainya. Kemudian di susu juga ada laktosa. Jadi banyak sekali zat-zat kimia yang terdapat dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang tak asing lagi ketika kita menggunakan sabun, menggunakan deterjen, bagaimana ya senyawa-senyawa yang ada dalam sabun, yang ada dalam deterjen itu kok bisa membersihkan kotoran di tubuh kita ataupun di baju kita. Nah, ini juga tentu saja hal yang menarik yang bisa dipelajari dalam kimia. Nah, kemudian dalam
obat-obatan. Tentu ini banyak sekali dalam membuat obat, ini tentu saja konsep-konsep dasar kimia ini harus dipelajari dengan baik. Nah, kemudian ketika di logam-logam, di alat-alat kendaraan, kemudian di plastik-plastik, itu semuanya juga mengandung bahan-bahan kimia. Jadi banyak sekali bahan-bahan kimia yang dapat kita manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karbon ini kita bisa gunakan di dalam pensil. Jadi kita bisa menulis menghasilkan warna hitam itu karena ada karbon yang terdapat di dalamnya. Jadi ini ya, jadi banyak sekali kimia dalam kehidupan kita, tidak hanya sekitar bahwa kimia itu identik dengan hal-hal yang berbahaya. Nah, kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu kimia. Ini ada gambar apa ini? Ya, tentu saja ini adalah gambar dari air. Nah, kalau Anda melihat air ini, kira-kira apa saja yang dapat kita pelajari dari air? Nah, tentu saja kalau di kimia ini kita bisa mempelajari susunannya, komposisinya, kemudian kita tahu bahwa di air itu mengandung molekul-molekul H2O. Nah, semuanya ini kemudian strukturnya, bahwa strukturnya ini terbentuk dari ikatan antar molekulnya memiliki ikatan hidrogen. Nah, kemudian selain komposisi dan strukturnya, di kimia juga Anda mengkaji kira-kira sifat dari air itu bagaimana. Nah, itu kita tahu bahwa air itu bersifat sebagai pelarut, kebanyakan pelarut. Nah, sifatnya ini melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar, misalkan seperti itu. Nah, termasuk bagaimana sifat-sifat kimianya, sifat-sifat fisikanya, ini dipelajari di kimia. Nah, kemudian apakah air ini bisa mengalami perubahan? Nah, tentu saja bisa mengalami perubahan kimia maupun perubahan fisika. Misalkan kita bekukan atau kita dekomposisi, ini semuanya mengalami perubahan. Nah, selanjutnya pada perubahan itu apakah ada energi yang menyertainya. Nah, ini juga dipelajari. Misalkan ketika kita mandi, misalkan kita belum sempat ngelap dengan handuk, kemudian ada air, ada tetesan air yang menempel di kulit kita, itu terasanya dingin. Jadi ketika air itu berada agak lama di kulit kita, itu kan lama-lama jadi menguap. Jadi bisa kering dengan sendirinya. Kemudian badan kita jadi terasa dingin. Itu kenapa? Karena air itu menyerap energi dari kulit kita sehingga tubuh kita menjadi terasa dingin. Nah, jadi ini ya, hanya dengan air, ini masih air saja, ini banyak sekali hal yang bisa dipelajari di kimia. Nah, kalau begitu apa itu kimia? Dari yang saya contohkan tadi tentang air, kira-kira apa ya kimia itu? Ya, jadi kimia adalah bagian dari IPA yang mempelajari tentang materi. Materi di sini dipelajari apa saja? Yang pertama adalah susunan dan strukturnya. Jadi di air tadi kita mempelajari bahwa ada di dalamnya ada molekul H2E dengan memiliki ikatan hidrogen. Kemudian kita mempelajari sifatnya, dari sifat fisika maupun sifat kimianya. Kemudian kita juga mempelajari tentang perubahan dari suatu materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Jadi ini adalah definisi dari kimia. Jadi bagian dari IPA yang mempelajari tentang susunan dan struktur dari suatu materi, sifat, perubahan, dan energi yang menyertainya. Itu adalah definisi dari kimia. Selanjutnya, di dalam kimia ini banyak sekali
yang bisa kita pelajari ruang lingkupnya ada namanya kimia organik. Ini mempelajari struktur, sifat dari senyawa-senyawa dan reaksi-reaksi dari senyawa-senyawa organik. Kemudian ada kimia anorganik, mempelajari senyawa-senyawa anorganik. Kemudian ada kimia fisika, kita mempelajari atom dari makronya, submikronya, dan simboliknya berdasarkan dari konsep-konsep fisika. Ini nanti bisa kita pelajari tentang, kita bisa belajar tentang termodinamika ataupun kinetika dan lain sebagainya. Kemudian ada kimia analitik. Ketika kita ingin mengetahui kandungan apa yang terdapat dalam suatu sampel ataupun berapa kadarnya zat tersebut, ini kita bisa pelajari di kimia analitik. Kemudian biokimia. Biokimia ini mempelajari reaksi-reaksi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian ada juga kimia lingkungan, kimia yang mempelajari tentang lingkungan, kemudian di air, di udara, ataupun tanah. Ini dipelajari di kimia lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan itu bagaimana. Ini ruang lingkup dari kimia. Jadi nanti kalau Anda biasanya di universitas akan mengenal berbagai jenis ilmu-ilmu kimia. Kita tahu bahwa kimia itu merupakan salah satu bagian dari IPA. Jadi kimia ini diperoleh melalui metode ilmiah. Metode ilmiah ini diawali dari mengamati dan mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian dari adanya suatu masalah ini kita mengkaji suatu literatur. Nah, dengan mengkaji literatur kemudian kita bisa merumuskan suatu hipotesis. Dengan merumuskan suatu hipotesis, kita bisa merancang suatu percobaan, kemudian melakukan percobaan tersebut untuk membuktikan hipotesis dan melakukan analisis data terhadap hasil percobaan kita. Setelah itu, yang terakhir kita dapat mengumpulkan dari hasil percobaan kita berdasarkan data yang sudah kita analisis. Nah, saya ingin memberikan contoh sederhana saja. Sebenarnya tanpa sadari kita dalam kehidupan sehari-hari pun sudah melakukan metode ilmiah. Misalkan ketika tangan Anda terkena oli, kemudian ternyata Anda mencoba mencucinya dengan air saja, ini tidak dapat bersih, masih noda olinya tersebut itu masih menempel di tangan. Nah, ini Anda melakukan tahapan yang pertama, yaitu mengamati dan mengidentifikasi masalah. Kemudian Anda jadi bertanya-tanya, akhirnya Anda mengkaji literatur, kira-kira untuk membersihkan oli ini dengan apa? Nah, ternyata dari kajian literatur itu akhirnya Anda merumuskan suatu hipotesis bahwa misalkan oli dapat dibersihkan dengan bensin ataupun minyak tanah misalkan, kalau dulu masih banyak minyak tanah. Nah, setelah merumuskan hipotesis itu kan Anda masih menduga karena Anda masih mencarinya dari literatur, tapi Anda belum melakukan sendiri, Anda belum membuktikannya. Kemudian Anda membuktikan, Anda merancang percobaan, misalkan Anda memotong kain dengan ukuran yang sama, kemudian Anda tetesi dengan oli dengan jumlah yang sama. Nah, kemudian Anda menyiapkannya, misalkan ada gelas-gelas plastik kecil, itu Anda isi air, kemudian Anda isi air sabun, kemudian Anda isi dengan dengan bensin misalkan. Nah, dari ketiga gelas itu kemudian Anda celupkan si kain yang sudah ditetesi oli, kemudian Anda aduk, caranya mengaduknya sama, kecepatannya sama. Nah, ini namanya Anda sudah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis. Nah, tentunya setelah melakukan percobaan Anda mendapatkan data, Anda lihatlah kain itu mana yang paling bersih, kira-kira dengan air, apakah dengan air deterjen, apakah dengan bensin misalkan.
oh ternyata yang paling bersih adalah dengan bensin. Nah, mungkin ini nanti kemudian Anda analisis, Anda cari penyebabnya, kira-kira kenapa oli bisa dibersihkannya, kotoran atau noda oli bisa dibersihkannya dengan bensin. Nah, ini akhirnya Anda bisa menyimpulkan bahwa kalau kita mau membersihkan oli, kita bisa gunakan bensin ataupun senyawa-senyawa yang sifatnya mirip dengan bensin. Nah, ini contoh metode ilmiah yang bisa Anda lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya melakukannya di dalam laboratorium. Jadi dulu ilmu kimia, dari kimia memang diperoleh ketika sudah melakukan percobaan di laboratorium. Tapi saat ini kita juga bisa melakukannya secara sederhana dengan melakukan percobaan di rumah. Jadi ini tahapan-tahapan metode ilmiah. Yang pertama ada mengamati dan mengidentifikasi masalah, kemudian mengkaji literatur, merumuskan hipotesis, merancang, kemudian dan melakukan percobaan, menganalisis data, dan akhirnya Anda bisa menyimpulkan. Ini adalah tahapan dari metode ilmiah. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik dari ilmu kimia, yaitu adanya multiple representasi. Ini gambarnya saya ambil dari Chang tahun 2011. Kalau kita melihat emas, jadi misalkan ini kita punya emas, ini kita bisa melihat ini adalah emas. Nah, sebenarnya di dalam emas partikelnya itu seperti apa? Nah, ini di kimia itu perlu kita pelajari. Kalau kita bisa melihat emas tadi, itu berarti namanya makroskopis yang kita lihat. Kemudian dari tingkat partikelnya ini kita lihat itu ada bulat-bulat ungu. Itu adalah dari level submikroskopnya, dari tingkat partikelnya. Nah, kemudian biasanya ini yang sering kita lakukan kalau kita mau menuliskan tentang emas. Emas itu apa? Biasanya kita lambangkan dengan aku yang wujudnya solid. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kita biasanya mengenalnya banyak sering sekali menuliskannya lambangnya. Nah, ini adalah dari simboliknya. Padahal kimia itu bisa dipelajari dari makronya, apa yang kita lihat, dan kemudian dari submikronya, dari tingkat partikelnya. Kemudian ada satu contoh lagi, misalkan kita mempelajari tentang melihat tentang pita magnesium yang dibakar. Mungkin kita dengan cepat bisa menuliskan Mg ditambah O2 bisa menghasilkan MgO, misalkan seperti itu. Ini dengan mudah bisa kita tuliskan hasilnya. Tapi apakah kita juga mempelajari bagaimana penampakan dari Mg ketika dibakar dengan oksigen? Nah, ketika kira-kira kondisi partikelnya bagaimana, Mg sendiri, O2 sendiri, dan juga MgO-nya bagaimana? Nah, ini kekhasan dari kimia, jadi mempelajari ketiga-tiganya. Jadi tidak hanya reaksinya, tidak ada bersamaannya, tapi apa yang dapat kita lihat dari reaksi yang terjadi dan bagaimana tingkat partikelnya. Nah, ini di kimia dikenal dengan multiple representasi. Nah, ini penjelasannya seperti berikut. Jadi Johnston ini dalam Guzel dan Abadan 2013. Jadi representasi kimia itu ada tiga. Yang pertama makroskopik. Jadi makroskopik ini diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap fenomena yang dapat kita amati melalui panca indera, misalkan warna, kemudian suhu, misalnya sekarang dapat kita pegang pH ini bisa kita lihat, kemudian adanya pembentukan gas ataupun endapan, ini dari level makroskopik. Nah, kemudian dari submikroskopik itu apa? Jadi submikroskopik itu menjelaskan mengenai struktur dan proses pada level partikelnya. Jadi ketika yang saya contohkan tadi, ketika dari kita bisa melihat emas, kemudian partikelnya seperti apa, ternyata seperti yang warna-warna bulat-bulat kuning tadi itu adalah partikelnya emas.
Nah, kemudian dari simboliknya, jadi berupa simbol unsur, rumus kimia, gambar, ataupun persamaan reaksi, perhitungan matematik, dan stoikiometri, ini representasi simbolik. Jadi ada makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Jadi nanti ketika Anda mempelajari kimia, ada 3 representasi ini yang perlu dipelajari dengan baik. Tidak hanya dari level simboliknya saja, tidak hanya kita melulu pada perhitungan dan persamaan reaksinya, tapi kita juga perlu memahami tingkat makroskopik dan submikroskopik. Nah, selanjutnya kira-kira supaya kita lebih mengenal kimia, kita perlu mengetahui bagaimana keterkaitan antara kimia dengan ilmu yang lainnya. Misalkan di bidang kedokteran ini untuk mendiagnosa penyakit. Kita tahu saat ini misalkan untuk mengetahui adanya bahwa orang itu positif COVID-19 atau tidak, ini kita bisa melakukan tes swab. Nah, ini tentu saja melibatkan teori-teori dari kimia. Kemudian di pertanian kita menggunakan pupuk, pestisida, kemudian pemulihan tanaman, ini juga kita pelajari di kimia. Kemudian di farmasi kita bisa mempelajari tentang dasar-dasar dari pembuatan obat. Ini tentu kita perlu belajar tentang kimia. Kemudian di pangan, pembuatan kecap, tempe, yogurt, kue, kemudian minyak goreng, gula, garam, ini tentu melibatkan ilmu-ilmu kimia. Misalkan dalam minyak goreng, ketika bagaimanakah kita menyimpan minyak goreng supaya minyak gorengnya itu tidak mudah teroksidasi misalkan. Kemudian bagaimana membuat kecap yang rasanya pas, tidak terlalu asam. Nah, ini juga dipelajari di kimia. Jadi ada bidang kedokteran, pertanian, farmasi, dan pangan. Selanjutnya bidang ilmu yang lain yang berkait dengan kimia, ada yang namanya bidang hukum dan kriminologi. Jadi misalkan ada kasus-kasus kejahatan atau pembunuhan, kemudian kita bisa mengidentifikasinya dengan tes DNA, misalkan tes sidik jari. Nah, itu juga melibatkan teori-teori dari kimia. Kemudian di bidang industri, kita tahu industri itu banyak menggunakan mesin-mesin, alat-alatnya dari berbagai logam. Itu juga dipelajari di kimia. Kemudian ada semen, ada kayu, cat, dan lain-lain. Itu sangat erat berhubungan dengan kimia. Di bidang biologi tentu saja ini banyak sekali reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, misalkan glikolisis, siklus Krebs. Jadi bagaimana dari makanan yang kita makan bisa menghasilkan energi, ini tentu ada reaksi kimia yang terlibat di dalam tubuh kita. Nah, itu dipelajari di dalam biologi. Kemudian ada lagi misalkan arkeologi, kalau kita mau menentukan umur fosil, ini bisa kita gunakan konsep kimia. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan dengan kimia. Tentu saja banyak sekali bidang yang berkaitan dengan kimia. Jadi itu ya, kita berkenalannya dengan ilmu kimia. Yang banyak sekali manfaat nanti yang bisa kita rasakan dengan mempelajari ilmu kimia. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat belajar dengan kimia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.